bahwa bermain itu sesuatu yang tidak berguna. Jangan salah, ternyata pada saat bermain, anak usia dini belajar banyak sekali. Dan penelitian memperlihatkan bahwa ketika anak bermain, otak mereka bekerja sangat optimal. Dan secara fisik, pertumbuhan mereka menjadi lebih baik karena mereka selalu bergerak secara aktif. Jadi, bermain adalah belajar yang sesungguhnya bagi anak usia dini. Program Guruku kali ini akan membahas bagaimana memahami pola bermain anak secara aktif. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar mengembalakan guru, ya. Oke, siapa yang mau? Oke, hari ini Pak Idris mau membagikan guru-guru. Saat anak bermain, ia belajar banyak sekali. Baik itu bermain secara berkelompok maupun bermain sendirian. Otak mereka bekerja sangat aktif saat mereka bermain. Makanya para ahli menyatakan bermain adalah belajarnya anak usia dini. Dan itu mutlak harus diberlakukan pada program pembelajaran anak usia dini. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak lembaga pendidikan anak usia dini yang memisahkan proses belajar dengan bermain. Aktivitas belajar pun masih hanya menggunakan media yang terbatas pada buku dan alat tulis. Masih banyak guru dan orang tua menganggap jika belajar tidak menggunakan media buku dan alat tulis, belajar itu kurang berbobot. Padahal ada banyak sekali kegiatan menarik yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan seluruh kemampuan anak usia dini untuk mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Oke, selamat bekerja. Jika banyak orang tua dan guru masih mengira persiapan untuk masuk ke SD adalah bisa baca tulis hitung, itu salah besar. Di sekolah dasar, anak tidak hanya memasuki kelas 1 kan, ia juga akan terus memasuki kelas yang lebih tinggi. Apakah kita sudah pelajari kurikulum di SD secara keseluruhan sampai kelas 6? Contohnya di kelas 3, anak sudah diminta untuk menulis sebuah karangan 1 paragraf. Jika anak hanya bisa baca dan tulis, tidak senang membaca, dan otot-otot pergelangan tangannya tidak kuat untuk menulis, apa yang terjadi? Dia tidak tahu apa yang akan ditulis, dan kalaupun tahu, baru setengah tangannya sudah lelah untuk menulis. Begitu juga dengan berhitung, ia harus menyelesaikan perkalian atau pembagian yang panjang. Mungkin dia bisa dan tahu caranya, tapi keburu lelah tangannya untuk menuliskan. Jadi, lakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan berbagai media untuk memperkuat otot-otot jari dan pergelangan tangannya, memperkuat punggungnya, dan mempertajam penglihatan dan pendengarannya. Mengapa kita harus memberikan titik-titik pada huruf, angka, gambar yang harus diikuti anak? Pasti karena kita ingin hasil yang bagus seketika itu juga. Itu tidak perlu, sebab proses belajar anak jauh lebih penting secara bertahap, berulang-ulang, dan setiap anak punya perkembangan yang berbeda-beda. Dan anak tidak perlu merasa dipaksakan. Jadikan kegiatan menulis dan menggambar sebagai kegiatan yang menyenangkan bagi anak sampai ia menemukan sendiri pengetahuan tentang ejaan dan bentuk tulisan. Caranya, kita hanya perlu memfasilitasi kebutuhan anak untuk belajar menulis atau menggambar dengan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya pada anak. Tentunya diawali dengan scribbling atau mencoret yang menurut kacamata orang dewasa kelihatannya tidak berbentuk atau seperti benang kusut. Tapi itu adalah awal menulis dan menggambar anak. Jika kesempatan bagi anak untuk mencoret dengan berbagai macam media seperti pensil, krayon, spidol di atas kertas yang tidak harus baru yang kita sediakan di setiap sudut ruangan, tentunya anak akan semakin banyak memiliki pengalaman dengan aktivitas menulis. Dan kita tentu tahu pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Dengan demikian, ia akan semakin terampil memegang alat tulis, koordinasi mata tangannya semakin terkendali, dan ia akan menulis dan menggambar seiring dengan banyaknya tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang ia lihat dan ia tiru. Ini jauh lebih bermakna bagi anak belajar dari pengalaman sendiri.
Media belajar itu tidak harus mahal. Manfaatkan saja bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jangan lupa, mulai sedini mungkin. Jangan tunggu nanti saat anak masuk sekolah dan lakukan berulang-ulang ya. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ya. semua syukur. Ibu, nama saya Dian Ansuria. Saya kesini ingin berbagi pengalaman saya selama 10 tahun mendidik anak usia dini. Dan itu tidak mudah pastinya kan. Tadi kita sudah lihat di monitor di suatu lembaga PAUD yang ditayangkan tadi. Iya deh Bu, bener kejadian sama anak saya juga. Itu kalau di rumah maunya main aja gak mau belajar. Itu gimana ya cara saya supaya anak itu di rumah tetap mau belajar juga gitu. Ya, Ibu jangan salah loh Bu. Bermain itu sama dengan belajar buat anak usia dini. Ya, jadi kita harus ingat bahwa ketika anak bermain dia pasti belajar. Iya Ibu, saya selama mengajar juga, apalagi di kelompok B ini, untuk persiapan ke SD nanti agak-agak kesulitan. Nah, untuk supaya mereka tidak kaget lagi nanti di SD, jadi saya mempersiapkan mereka dengan buku tulis dan pensil. Itu sudah tepat belum ya Ibu ya? Oh, nah untuk Ibu, bagaimana kita melakukan pembelajaran untuk mempersiapkan anak masuk ke SD di lembaga PAUD? Itu ada banyak cara Bu, dan dilakukan dengan cara bermain yang menyenangkan. Ada bermain terstruktur dan ada bermain yang tidak terstruktur. Dan itu semua bisa dilakukan di lembaga PAUD. Nah, setelah ini saya akan berinteraksi langsung dengan anak-anak di lembaga PAUD. Jangan kemana-mana. Masih di program Guruku. Kali ini temanya adalah bermain aktif pada anak usia dini. Sekarang saya akan berinteraksi langsung dengan anak-anak di lembaga PAUD. Ibu-ibu nanti bisa lihat melalui monitor ini. Terdapat dua jenis bermain aktif bagi anak, yaitu bermain berstruktur dan bermain tidak berstruktur. Bermain berstruktur adalah bentuk permainan yang terorganisir dengan adanya peraturan permainan, batas waktu, dan terkadang peralatan tertentu. Contohnya adalah olahraga, menari, dan koreografi. Sementara bermain tidak berstruktur lebih memberikan kebebasan pada anak dan seringkali melibatkan kreativitas anak saat bermain. Termasuk bermain aktif yang tidak berstruktur adalah pada saat anak bermain dengan motivasi yang bersifat intrinsik. Perlu kemampuan menyesuaikan diri dengan aturan yang imajinatif, bersifat asli, inovatif dan kreatif, mencerminkan pada apa yang anak tahu sebelumnya, menggunakan pengalaman sendiri, serta didukung dengan kompetensi yang telah dikembangkan sebelumnya. Dan ini dapat dimulai oleh seorang anak atau orang dewasa, dapat bersifat soliter atau sendiri, dapat bermitra dengan pihak lain, menyatukan apa yang anak tahu, membuat ia merasa dan memahami.
Saat anak bermain bebas atau main aktif tidak berstruktur, para ahli menyatakan bahwa mereka akan memperlihatkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat kreatif. Oke, teman-teman, kita sudah mau masuk. Bermain di luarnya selesai. Ya, Dava? Dava, kita masuk yuk. Tidak seperti itu. Kita biasa berbaris dulu. Kita biasanya berbarisnya yang mana dulu? Yang kecil di depan. Dipisah laki-laki, perempuan. Ya, Dava dekat ibu Dian. Ya. Oke, kita akan berjalan. Ingat ya, berjalan. Ya, berjalan. Siap? Aturan mainnya adalah pertama kita berjaris, terus berjalan, buka sepatu, baru berbaris, berjalan, buka sepatu, masuk. Siap? Mulai dari Dava ya. Nanti yang ini ikut ya di belakangnya ya. Oke, Dava ikut ibu Dian. Tadi Ibu Dian janji kita mau main di dalam, mau menari. Yes. Kita latihan pakai baju ini dulu. Biasanya kita ganti kostum menari kalau kita mau pentas. Belum tahu nanti kostumnya apa. Tempatnya bebas. Boleh di mana aja. Lepas tangannya. Dengerin ya. Bertepuk tangan dahulu. Kini gerakkan kakimu. Berputar di lingkaran. Mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu. Nah pemirsa, kita lihat saya mengajak anak-anak menari. Kenapa? Pada saat menari, anak-anak bergerak mengolah tubuhnya, mengikuti irama musik, dan bergerak sesuai kata-kata yang ada di lagu. Misalnya, lompat, bungkuk, tepuk tangan, dan lain-lain. Nah, anak itu jadi tahu kata dengan gerakannya. Sensori pendengarannya pun terlatih. Pemahamannya tentang konsep ruang atau visual spasial dapat dibangun ketika anak bisa menempatkan dirinya pada posisi yang nyaman dan tidak menyentuh teman. Kepekaan sensori pendengaran dan visual spasial sangat diperlukan untuk membaca dan menulis. Ketika anak menari, ada gerakan-gerakan yang diulang pada hitungan-hitungan tertentu. Nah, ini tentu akan membantu anak mengembangkan kemampuan berhitung. Berputar di lingkaran, mari berpandu di tempat semula. Oke, bagus. Karena semua itu dilakukan dengan menari, maka tentu saja hal ini akan menyenangkan anak dan tanpa disadari mereka sebetulnya belajar banyak sekali. Mau mulai lagi?
Saat anak bergerak mengikuti kegiatan bermain terstruktur, ini adalah kesempatan bagi anak untuk mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan keterampilan tubuhnya, sehingga aktivitas gerak tubuhnya menjadi lebih bermakna. Misalnya, sensori mata dan pendengarannya menjadi lebih peka saat ia menari mengikuti irama musik dengan gerakan tubuh sesuai kata yang ada dalam lagu. Kemampuan mengendalikan diri agar gerakannya stabil dan seimbang, semua itu diperlukan anak untuk kebutuhan keterampilan hidupnya nanti. Dan kita tahu, sensori mata dan pendengaran serta kekuatan motorik anak diperlukan juga untuk keterampilan baca tulis hitung. Angkat kaki kedua, pinggang keduanya, badan kita bungkukkan. Berdiri dengan tegap, balik kanan lagi. Ya, hebat. Lagi. Berdiri dengan tegap. Ya, hebat. Lagi. Berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan berbincang-bincang dengan guru dan orang tua murid tentang bermain aktif pada anak usia dini. Masih di program Guruku. Tadi kita sudah melihat ya Bu ya di monitor bagaimana anak-anak bermain di luar itu merupakan permainan yang tidak terstruktur, di mana mereka bermain secara mandiri. Dan mereka saya ajak bermain di dalam dan mengikuti aturan-aturan tertentu yang itu kita sebut sebagai bermain terstruktur. Kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Jadi bagaimana cara mengembangkan permainan dari hal-hal yang sederhana ya Bu ya? Nah, untuk Ibu ya, kalau di rumah itu kita bisa lakukan hal-hal yang sederhana Ibu. Dan tidak harus ya Bu ya, laki atau perempuan itu biasanya sama, yang penting mereka biasanya meniru. Nah, kalau kita ingin bermainnya itu adalah ada muatan belajarnya, misalnya ya Bu, kalau Ibu lagi masak di rumah, di dapur. Dapur kan banyak tuh alat-alat dapur, ada sendok, panci, penggorengan dan sebagainya. Nah, kalau anak Ibu bisa diajak untuk melakukan klasifikasi, misalnya sendok dengan sendok, garpu dengan garpu, kemudian Ibu tuliskan kata sendok, kata garpu, klasifikasi itu kan dasar matematik. Atau dengan panci, misalnya panci besar, tutupnya panci besar, panci kecil, tutupnya panci kecil, itu kan memasangkan benda-benda.
Jadi bisa dilakukan di rumah dengan apa saja yang ada. Nah, untuk kegiatan mengembangkan kemampuan menulis, itu kan yang diperlukan adalah memperkuat motorik halusnya dia, memperkuat jari-jari tangannya supaya nanti dia kuat menulis. Nah, itu bisa dilakukan misalnya pada saat ibu mencuci piring, ajak anak ibu juga untuk ikut mencuci piring. Tentunya bukan yang pecah belah ya Bu, dengan yang plastik. Nah, memegang spons dengan sabun itu kan perlu kekuatan supaya tidak jatuh, dan itu dasar menulis. Nah, tulisan-tulisan itu harus ada di semua tempat. Misalnya ada tulisan jendela, kursi, meja. Jadi dia terbiasa melihat tulisan-tulisan dengan benda-bendanya di rumah. Ibu, untuk kegiatan di sekolah, bagaimana cara mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak? Apakah harus menggunakan media tertentu? Ibu kalau di lembaga PAUD itu tidak harus menggunakan alat-alat bermain tertentu. Bisa menggunakan banyak alat yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Seperti tadi di rumah kita bisa menggunakan dengan spons dan sebagainya, dengan sabut kelapa. Di lembaga juga bisa, kita kumpulkan alat-alat yang ada di rumah. Ya. Kemudian kalau memang tidak ada sama sekali alat yang ada dalam diri anak, itu bisa dieksplor. Ya, seperti tadi saya sudah melakukan kegiatan bermain terstruktur. Itu kan mengeksplor dengan menari. Nah, kalau memang nggak ada alat musik, kita bisa lakukan dengan suara sendiri. Misalnya, tangan ke atas, sekarang di pinggang. Itu mengenal kata atas, pinggang, bahu, rentang. Kan itu juga belajar dengan alat yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Jadi tidak harus dengan menggunakan alat tertentu. Angkat kaki kedua ke atas, tangan kita di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak ya. Pemirsa, anak adalah buah hati yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita didik sedini mungkin agar mereka bisa menjadi manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, dan membanggakan orang tuanya. Sampai jumpa.